Good morning, selamat hari Selasa. Darling, good morning pada Mexico City. My God, you live in Mexico City? Mexico City itu Amerika Selatan ya? Wow, hebat amat ada orang Indonesia di Mexico City. Gile. Pengen banget loh aku tuh traveling ke sana, tapi jauh banget kan dan pasti mahal maksudnya. Iya, aku di 25 hour Hotel Puyeng tuh. Mau aku kasih lihat kamarku sedikit nggak sih? Ada Mbak Wati. Bentar ya, aku lagi nyeduh kopi. Aku akhirnya nginep di Hotel 25 hour. Tuh, gimana pemandangan Hotel Puyeng? Tuh, cakep nggak? Tuh, itu kamar aku. Tuh, baju. Tuh, iya kan? Oh. Tuh, ini pemandangan aku tuh SCBD. What is this? Tuh, cakep ya. Ini nih, kan 25 hour itu disebutnya Outbird. Ini loh, si Outbirdnya itu. Ya. Yang nanya aku ada di mana, udah bisa nebak nggak aku di mana? Aku semalam kesini. Udah gitu paling seneng ya. Kalau di hotel disambut dengan coklat. Kok mereka tahu sih kalau gue demen tuh. Coklatnya semalam penuh. Tentu saya sudah makan dan habiskan jam 10 malam. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Oh, Iwet udah nyampe. Udah halo-halo. Oh, gue accept dulu deh dia. Ada Mbak Wati, hari ini soalnya aku mau ada kerjaan sama Iwet. Oh, ya ampun, aku ngobrol sama burung nih. Hai Outbird. Halo. Oh imut. Halo. Oh ya Halo. Oh endorfin tinggi ya abis olahraga ya. Oh iya, endorfin tinggi nih kayaknya abis olahraga nih. Lu tuh olahraga jam berapa sih? Good morning. Hai. Gimana kabar nih? Mewah kita ya. Bangun-bangun SCBD ya. Mewah rasanya. Mewah. Mewah. Aku kayak anak Asta SCBD gitu ya. Hotelnya Puyeng. Sabun sama body lotionnya pun merek Puyeng ibu kota loh. Oken ya. Suara lo kok kecil ya? Masa sih? Enggak ya, biasa aja ya. Kupingnya kesembet. Apa lo bilang? Kuping lo kali. Aduh, ya Allah. Emang bener. Selamat pagi. Ada yang bisa nebak gini. Tetangga ya kalian kamarnya sebelahan. Emang? Ya masa enggak? Sebelahan. Kacek 2 nomor doang. Ember. Tapi temen gue si Iwet ini jauh lebih committed dalam mengurus diri. Karena dia bangun pagi banget. Dia udah olahraga. Gue belum olahraga. Aduh gue asik menikmati kasur gue. Lu bangun jam berapa, Wet? 4:30 kayak biasa. Lu 4:30 tuh langsung gak pakai mandi, langsung pakai baju olahraga. Iya, ada yang lain-lain dulu juga. Terus biasanya gue tuh baru turun olahraga tuh 5:30 gitu baru gue turun. Oh 5:30 sampai jam 6:30. Betul. Tadi gue lari di gym aja, nggak keluar SCBD. Agak mendung ya hari ini ya. Oh udah mulai gerimis.
Lo tahu nggak kalau gymnya hotel ini tuh bukanya 24 jam? Iya, 24 jam, bener. Makanya 5.30 gue udah bisa turun ke gym. Oh, ada orang nge-gym lewat dari jam 10 malam. Mau bikin polling, mau bikin polling. Gila-gila polling. Gue tuh selalu penasaran loh, Iwet. Emang ada orang gym tengah malam buta gitu, Nek? Ada, Bo, ternyata. Oh gitu ya? Hmm, mm-mm. Tadi lu udah kasih lihat kamar lo tuh. Udah. Udah. Lu udah ceritain tuh wallpaper lo. Wallpaper gua ini tuh kamarnya tipenya yang urban. Kamar lo namanya garden. Oh, karena wallpapernya bentuknya gambarnya garden. Iya, jadi dua jenis kamar, urban sama garden, tinggal nanti size-nya. Size-nya ada yang medium, ada yang large, ada yang giga. Gitu. Oh, Terus gue nginepnya ini urban nih. kamar kita apa size-nya nih? Lupa gue. Nanti diceritain. Tapi lu udah ceritain tuh yang di belakang lo itu ada outbird-nya. Ada burung tuh pakai payung. Sama bajunya pakai gitu. Cocok kan? Kayak Dave Hendrik ya. Sesuai ya lo ya. Lo seperti disarang gitu ya hari ini ya. Bener. Gue tuh belakangan ya, kayaknya tutup tahun ini tuh hidup gue tuh lagi manis banget, Wet. Alhamdulillah. Udahlah, contoh gitu kayak hari semalam tiba-tiba diajakin nginep di sini sama lo gitu kan, kejutan-kejutan kecil gitu ya. Terus kemarin juga gue tuh reminiscing ke tempat gue mengawali karir gue. Jangan lo cerita. Kayaknya udah pada tahu ya orang-orangnya. Boleh ceritain? Bukan masalah rahasianya. Masalah gue nggak diajak, gue nggak terima. Pas lo kemarin WhatsApp, lo bilang lo di Dan Mogot, gue gini, Dan Mogot lagi dia, Dan Mogot lagi. Dan moga lebih beda tujuan. Biar gue naik tensi lo kemarin lo langsung lo kayak mana omron gue naik tensi kayaknya gue nih. Gue tuh jadi ya geng duet kemarin tuh Terserah. gue syuting, gue mau cerita. Gue Lo ngomong nih sama bonekanya sama Josie, halo. Oh namanya Josie ya burungnya ya? Namanya Josie. Ini maskotnya 25 Hours Hotel. Tuh. Oh, Josie, kemarin gue tuh syuting di Indosiar untuk acara Nggak peduli. untuk acara ulang tahunnya Indosiar. Jadi for the first time after berapa 20 tahun kayaknya ya, Mbak. Setelah lebih dari 20 tahun gue kembali lagi ke stasiun TV itu. Dan ke studio 1, studio 3. Bo, itu kan tempat gue training berbulan-bulan, tempat gue syuting, ini itu. And things look exactly the same, Iwet. Jadi pas talentnya nyambut gue sama Mbak Wati di depan gitu, cuman bedanya kemarin gue dapat syuting parkiran VIP di dalam. Kalau dulu kan yang parkir VIP itu cuman Miing Bagito, mau di Kusnaedi, ya rakyatnya kita kan parkirnya di luar tuh deket halte. Bener ya? Kalau sekarang kita boleh parkir di dalam. Kemarin talent yang nyambut gue tuh sampai gini, Mas Dave silahkan dinikmati memorinya. Does it bring back so many good memory? Gue masuk ke dalam ruangan itu gue gini, gitu. Lucu loh. Mbak Wati, gue tuh jadi nggak sih? Enggak. Diundang. Udah lo gak usah pusing, gak usah. Mereka tuh juga gak ada budget buat ngundang lu, Say. Kemahalan. Lu kemahalan. Mereka bayarin Nanose, Gilang Dirga. Lebih mahal Giling. Nggak naikin rating ya. Dari dulu sampai sekarang kagak naikin rating. Itu kan acaranya komedi ya, Wet. Gue tuh jadi tamu, suruh main barengan sama Rina Nose sama Gilang Dirga. Itu aja gue bingung loh, Wet. Kan zaman dulu gue main-main begituan kan sama
sama Mas Parto, sama Andre, OVJ. Lah ini kan mereka anak-anak di bawah gue ya. Udah gitu Rina kan memperkenalkan gue ke Jirayut. Gini senior Jirayut langsung suntangan dong ketemu gue. Gue bete deh Rina Nose. Kenapa sih harus diperkenalkan begitu? Jadi Jirayut ketemu Salim. gue. Jirayut Salim. Dia kata nih, kata Jirayut nih dia nih junjungan nih, masih gue bye-bye sama dia jangan sampai gue dikutuk. Terus ya si Gilang Dirga tuh emang kurang ajar mulutnya. Ngelihat Jirayut gini. Hah, dari tadi gue ketemu downline-nya, sekarang gue ketemu upline-nya nih, Kadev gitu. Ya, Gilang Dirga pahanya masih gede, masih. Gilang itu bukan cuma pahanya, tapi dia tuh tinggi gede. Dia kayak ponakan gue, Nek, tinggi gede. Dia tuh segede pintu ya. Iya loh, dia tuh persis sama kayak orang-orang di rumah gue. Gede-gede alias ya. Gede-gede. Lo kayak feels at home-nya bukan di Indosiarnya ya, Gilang Dirganya ya. Tapi Gilang Dirga tuh so sweet banget loh, Wet. Gue itu Gilang Dirga itu ya, tapi dia pintar sekali loh. Dia sangat pintar sekali. Dia itu salah satu orang yang menurut gue, you can feel he is genuinely sweet without trying. Yes, true. Ya kan? Gue setuju. Lu tanya dong, gue udah pernah ketemu sama dia apa belum? Nah, gue nunggu lu titik. Emang lu udah pernah ketemu dia? Belum. Lu gila. But I can feel it from YouTube, oke? Oh, lu suka nontonin dia YouTube. Iya, ember. Oh, Sama di TV. istrinya penari, lu tahu? Oh ya, penari apa? Pendek. Penari modern dance gitu, dancer. Kemarin di tempatnya Karen, istrinya ikutan lomba dance. Perutnya tuh kayak Widi Mulia, tau gak lo? Perutnya tuh besepir. Oh, kotak-kotak gitu ya. Ya, jadi memang kelihatan cewek-cewek workout gitu loh. Ngomongin cewek-cewek workout ya, gue nyesel deh, Web. Tolong bilangin dong sama temen lu Luna Maya, gue bisa nonton filmnya dia di mana? WeTV kan? Main api. Iya. WeTV. Oh, itu bukan film bioskop. Yang main api kan? Main api di WeTV. Emang kenapa? Jadi gue kan hari Minggu kemarin, satu-satunya hari di mana adik gue dan gue punya waktu untuk nonton bioskop adalah hari Minggu. Ketika kita mesti nungguin Emma lagi latihan nari. Jadi gue langsung dong bilang sama adik gue tahu kita harus nonton bioskop apa. Ada filmnya Luna Maya sama Darius. Karena geng duet itu pada ngirimin cuplikannya dari TikTok. Lo paham gak? Seru banget loh itu kayaknya ceritanya, Web. Masa lo mau ajak ponakan lo nonton itu sih, Bo? Gue ngajak Lala, adik gue, ponakan gue kan lagi pelayanan di gereja. Lo harus tahu, gara-gara series itu ya, ini banyak banget ibu-ibu yang lagi termehek-mehek sama Darius, Bo. Iya, itu kan yang lu ceritain hasil survei kemarin. Enggak, hasil survei itu emang sebelumnya udah. Oh. Begitu series itu keluar, Bo, itu ibu-ibu usia Mahmud lah ya. Mamah-mamah muda. Aur-auran, Bo, sama Darius. Oh, itu film dewasa ya? Ih, Masa sih? ih, Gue 21 plus. Dan si Luna Maya itu ya, nyebelin banget loh dia di situ, Nek. Kenapa? Gue dikirimin ya, sampai gue tonton di TikTok ya, ada satu adegan dia nyamperin pramugari gitu ya. Kayaknya dia kayak ngomong Darius tuh suaminya atau apanya sih gitu. Kayaknya si pramugari ini tuh ada main sama Darius. Terus dia jauhi suami saya gitu. Jangan berani-berani kamu. Tapi mukanya tuh nyebelin banget, Bo. Kayak cucian kotor udah 3 hari pengen gue gosrek, tau gak lo? Lu bilang deh sama temen lu. Lunanya. Si Lunanya. Luna lu nyebelin banget deh, Lun. Emang kenapa? Ya kalau misalnya emang itu miliknya dia, pantas lah dia marah. Makanya gue pengen nonton hanya gara-gara satu single scene itu, Wet. Cara dia ngomelin pramugari itu. Justru Lunanya itu adalah pelakor.
Oh, jadi Luna pelakor ngomelin sesama pelakor. Wah, gue tepok banget. Complicated ya. Puyeng banget ya. Puyeng ya. Oh, jadi pelakor ngomelin pelakor. Wah, hebat. Iya, itu series maha puyeng memang. Oh, Selingkuhan punya selingkuhan. Itulah dia. walah. Oh, Disitulah perempuan-perempuan. Disitulah perempuan-perempuan semua pingin sama Darius langsung. oh, Luna adalah pelakor senior ngomelin pelakor junior. Maha puyeng. Oke, gue akan cari. By the way, selamat pagi untuk yang baru aja gabung ya. Ini udah 3.100 orang yang nonton. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Kita pagi hari ini spesial sekali live siarannya dari 25 Hours Hotel. Ya, jadi Dave lagi di kamarnya, gue lagi di kamarnya. Kita cerita nggak sih, Bo? Nih, kita kenapa sampai nginep di sini nih? Hah? Gimana nih? Ceritain aja gak sih? Ceritain gak sih? Ceritain apa? Polling. Merah ceritain, biru jangan ceritain. Apa? Aduh, kayak acara radio zaman dulu ya. Oh, ada penelpon masuk ke studio. Halo. Ya, selamat pagi. Ada fax masuk. Ambil dulu fax. Ada fax masuk. Di kamar gue nggak ada faxnya, Iwen. Oh, nggak ada. Oh, kita putar musik ya. Putar musik dulu, guys. Kita putar musik pakai ini. Anda meminta kami memainkan. Mau lagu apa nih? Lagu apa ya? Ya, ada gila-gilanya. Tapi, jadi cerita apa enggak nih? Ceritain aja lah, say. Jadi guys, kita akhirnya punya YouTube channel. Oke. Nah, kan kemarin sebetulnya Iwet udah pengumuman kalau kita punya YouTube channel. Teman-teman juga udah pada nanyain mau follow. Rupanya belum bisa follow kalau belum ada isinya. Benar. Jadi kita udah punya channelnya tapi nggak punya isinya, Mbak. Nah, jadi hari ini kita mulai produksi nih YouTube channel kita. Kenapa? Karena Dave itu kan Desember akan libur sampai Januari. Bener nggak? Ya. Practically kita akan libur siaran. Supaya teman-teman tidak rindu, tidak kangen, kita akan bikinin konten tuh. Bener nggak, Dave? Ya. Nah, konten kita hari ini akan syutingnya adalah di 25 Hours Hotel Jakarta. Di Outbird. Gitu. Bener Jadi nggak? betul. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya, kok aku cari search Dave Iwet siaran pagi belum nongol namanya di YouTube. Karena belum ada isinya, rupanya belum bisa di search. Jadi nanti begitu udah ada isinya kita akan umumin ya. In the meantime, gabung aja dulu sama channel grup WhatsApp supaya kita drop information itu di situ ya teman-teman ya. Betul. Terus nanti ya kamar kita tempat syuting itu bisa lo inepin guys. Jadi lo bisa foto-foto di situ, di sofanya kita ya, di wallpapernya, backgroundnya, bener nggak? Ya. Bener nggak? Tuh, jadi nanti pada bisa tuh kasih lihat, ya aku juga bobo di kamarnya Dave sama Iwet tempat syuting gitu. Jadi tujuan kita ngumumin pagi hari ini adalah bantu doa, bantu support ya teman-teman ya, supaya apa yang sudah kita siapkan jadi berkat gitu ya, diterima dengan baik oleh yang nonton dan juga buat geng duet gitu loh. Ini boneka dibeli ya, jangan dibawa pulang. Nggak gitu cara mainnya. Nggak semua yang ada dalam kamar hotel ini boleh lo bawa pulang. Nggak gitu cara mainnya, oke? Nah, gue bawa pulang, gue bukan orang kampung. Kagak, ada yang nanya. Oh, Boleh dibawa pulang nggak kak bonekanya? Tuh. boleh dibeli nggak sih tapi? Boleh, di bawah ada tokonya. Oh, Nah, gue mau cerita. Tadi kan pada bilang ya, Kak Iwet kok ceria banget pagi-pagi. Terus lo bilang juga tadi, Bo, lo endorfin ya pagi-pagi udah lari segala macam. Lo harus tahu, ini progres menurut gue. Lo masih ingat gue dengan problematika gue yang sampai gue ketemu sama psikiater segala? Lo ingat dong, gue sempat nggak punya keinginan dalam hidup?
Heeh. Ingat ya. Pagi ini gue menemukan keinginan dalam hidup. Oh. Jehan, ada Jehan. Jehan bilang bisa dibeli di 25 Hours Thing Store di bawah di Asta. Tuh, morning Jehan, selamat pagi. Ada tokonya kok, semalam gua nggak ngelewatin ya. Ada yang diakses menuju ke Asta. Ntar gue tunjukin. Oh. Bisa dibeli di situ. Nah, kalau lu belum nginep di kamarnya, beli dulu aja merchandise-nya. Ada kayak gini-gini juga nih, tuh. Lu mah, siapa tahu geng duet ada yang udah, emangnya cuma lu doang orang satu Jakarta yang pernah nginep di 25 Hour. Hours. Hour. Lu mah udah nginep di 25 Hours masih juga deso. Jadi lu menemukan ilham tadi pagi sambil olahraga? Bukan ilham. Sambil abis gue olahraga, terus gue cukuran gitu kan, biasanya endorfin kick in ya di situ ya. Baru mulai tuh endorfinnya. Gue abis gym, terus gue tadi ngobrol dulu sebentar sama lo, terus gue cukuran gitu. Terus gue gini, gue punya keinginan dalam hidup. Apa? Mau tahu apa? Gue mau tinggal di SCBD. Emang Mbak cuman Wati, cariin kerjaan nggak? Mbak Wati, cariin kerjaan biar gue bisa tinggal di SCBD. nggak apa-apa, Web. Nggak apa-apa. Keinginan itu, Iya nggak? Lu inget? Paling enggak itu progres loh, Bo. betul. Itu progres loh. Gue nggak pernah punya keinginan loh selama ini loh. Tiba-tiba gue gini, wah enak banget ya hidup dengan kualitas kayak begini. Yes. Loh, it's so good loh. Iwet, lo tau kan, gue nih PA gini, I'm a very firm believer of what you feel, what you say, what you believe, you attract. True. Ya kan? Dan gak usah disebut nama area tempat tinggal gue. Gue juga tinggal di area tempat gue tinggal sekarang itu adalah area yang gue incer dari zaman gue ABG, Wet. Exactly. Dan itu gue ngucap waktu gue siaran di radio, Ivy beli apartemen pertamanya, teman-teman gue beli rumah, semua tuh nanya gini, lu pengen daerah, kan kita suka gitu ya, main imajinasi, lu pengen tinggal daerah mana, Div? Lu pengen tinggal daerah mana? Gue selalu nyebut daerah itu, Wet. Karena gue emang, gue suka aja neighborhood itu. Dan itu terwujud, Iwet. Jadi maksud gue, lu jangan batasi mimpi lo buat orang yang mendengar, Wet, lu gak punya duit untuk bisa tinggal di SCBD sekarang. Nanti ke depan kita gak pernah tahu kenapa muka lu hilang. Halo? Gue mau kasih lihat, Dev. Bangun tidur pemandangan gue begini kan gue pingin banget ya. Sebentar, lu gak lihat ya? Ulang. Nih. Bangun tidur pemandangan gue gini. Tuh, coba guys. Coba guys. Enak banget. Ya gue tahu sih, ini another stress karena pasti mahal banget ya tinggal di sini. Iwet, lu inget gak apa hasil obrolan gue sama Citra Subiakto di Brunch with Dave? Yang mana? Gue bagi lagi ya sama teman-teman. Citra Subiakto yang punya Sejauh Mata Memandang, anak Puyeng Jakarta. Dia bilang gini, anggaplah doa atau permintaan lo itu seperti ketika kita makan di restoran. Kita pesen nasi goreng ke chefnya. Lo gak usah kasih tahu si chef gimana cara bikin nasi gorengnya. Chef udah tahu. Lo itu tugasnya pesan aja. Itu sebagaimana kita berdoa kepada yang di atas, kepada the universe, kepada the higher power. Lo doa aja, Tuhan aku tuh pengen deh tinggal di SCBD. Caranya gimana lo gak usah pikirin, Nek. Kalau Tuhan berencana biar Tuhan yang repot. Setuju. Udah gue tadi ngucap sambil cukuran gue bilang gini, Tuhan aku mau tinggal di SCBD. Terserah deh mau di apartemen yang ini, apartemen yang itu gak apa-apa. Mau siapa yang nampung gue di sini gue ikut aja. Bukan punya sendiri. Aku mau ditampung Tuhan. Aku mau ditampung. Betul. Karena ingat kata Tuhan ya. Tuhan dengar mimpi dan doa lu. Mimpi dan doa lu adalah lu pengen tinggal di SCBD. Tuhan gak denger lu pengen punya, pengen beli atau apa. Jadi sebenarnya lu jadi enong-enong. Apa lu jadi pembantaian, apa lu jadi supradin orang yang tinggal di SCBD dan lu diinepin di SCBD, itu juga sebenarnya lu tinggal loh di SCBD, ya. Kan lu cuma pengen tinggal di SCBD. Itu dah.
Ya, Tuhan bilang gue kasih, terus gue gini, Tuhan nggak di kamar pembantaian juga Tuhan. Dia kata gini, lah kan lo bilang kata pingin tinggal di SCBD, gue kasih sekarang lo protes. Iya. Yang penting lu tinggal. Detail dong, Mm. bener nggak? Terus udah gitu gini, Tuhan aku pinginnya punya sendiri. Tuhan bilang, lah kan lo cuma bilang pingin tinggal doang, ya gue kasih kalau protes lagi. Nah, makanya harus spesifik juga. Spesifik. Aduh, ini bener-bener lo Dave tuh, lo lihat gitu ya. Tuh, orang pagi-pagi udah main tenis. Orang pagi-pagi udah berenang. Ada yang ngopi tuh di bawah. Ya Allah. Lebay banget lu bisa kelihatan orang main tenis di bawah. Orang main tenis di bawah segini, kita tuh tinggal di lantai 19, Iweb. Kelihatan, Mali. Mata gue kan gak selamur lu. Iya sih. Tapi gini, satu hal ya. Kenapa tadi gue bilang bahwa gue mau bermimpi untuk tinggal di SCBD. Lo inget gak sih waktu gue interview Hard Rock FM di Bandung dulu? Kan ditanya, gimana lo melihat diri lo 5 tahun dari sekarang pada saat itu gitu ya. Terus abis itu gue bilang gitu bahwa gue pingin udah selesai kuliah pada saat itu. Gue udah pindah ke Jakarta. Terus kemudian saat itu gue akan tinggal di apartemen. Dimana ketika gue buka jendela apartemen gue ngeliat City Line Jakarta. Terus gue gini, kenapa nggak gue upgrade keinginan itu? Kan udah kejadian sekarang, gue tinggal di apartemen di tengah kota, gue buka jendela Skyline Jakarta. Kenapa nggak sekarang gue bilang bahwa gue pingin tinggal di apartemen tapi di SCBD? Boleh. Gue dulu pernah nyebut juga kan, gue pingin banget bawain acara gantiin Indra Safera almarhum di Kiss. Gue pingin duduk di kursi bibir itu. Kejadian. You never know. So kenapa gue nggak ngucap aja that I want to live here? Yes, betul. Ini juga sekaligus jawaban gue terhadap DM geng duet ya. Banyak yang DM tutup tahun ini minta bantuan doa, minta bantuan support. Beberapa tuh mengambil keputusan untuk memberanikan diri mewujudkan mimpi mereka untuk menjadi entrepreneur web. Membuka usaha jahit, membuka usaha catering, bikin brand sendiri, jualan kopi, banyak banget. Ada yang mau jadi penjual sayur organik. Ini adalah langkah berani yang teman-teman ambil. Berani berdoa, dibutuhkan modal yang kuat untuk bisa mewujudkan mimpi teman-teman, ya kan? Modal kuat tuh buat gue juga adalah iman salah satunya ya. Lu harus punya iman yang gede banget untuk mau mewujudkan mimpi lo gitu. Yes. Jadi kita saling mendoakan. Kita ini sebetulnya kelihatannya cuma siaran di TikTok aja, tapi sebetulnya kita pengennya kita tuh jadi komunitas gitu loh. Walaupun cuma saling mendoakan satu sama lain jauh-jauhan, nggak apa-apa, Bo. Doa itu mahal banget. Lu saling mendoakan orang yang kita kenal itu, aduh luar biasa loh kuasanya. Coba deh, ini udah banyak banget yang ngetik di kolom komentar gitu ya, bilang bahwa ada yang tadi pingin bikin rumah di kampung, ada yang bilang tadi pingin pindah ke Jogja, ada yang bilang tadi pingin tinggal di London, terus kemudian pingin tinggal di my dream country, aku mau tinggal di Adelaide. Milan, happy birthday, wish you all the best, hope everything you wish in the world. Apa bahasa lo tuh? The desire that apalah itu. May God grant even the secret petition of your heart. Milan, that is for you. Happy birthday. Tuh. Iya nggak? Jadi pagi ini, dan gue nggak tahu ya, Bo. Call me shallow, call me lame, tapi ngelihat yang bagus-bagus tuh lo kayak jadi dapat banyak inspirasi gitu menurut gue. Iya. Lo ngerti nggak sih? Gue setuju. Itu kan sebetulnya Iwat kenapa we like to surround ourselves, our eyes with beautiful things. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman juga gitu kok. Lo kalau nonton sinetron sukanya nonton yang cakep-cakep. Lo kalau denger lagu sukanya yang sesuai dengan kuping lo. Iya. Ya kan, pleasing the soul. Lo lihat lukisan, lo lihat tari-tarian, itu kan sebabnya kenapa manusia suka seni. Yes. True. Iya kan? Karena art inspire you, beautiful things inspire you, beautiful things pump up your juice in life. Yes. Makanya lu jangan lihat, dulu ya Iwat ya, dulu. Sorry gue potong.
Gue punya tante. Ya dia udah. Gue masih tinggal di Bandung. Setiap kali dia kerjanya tuh di Blok M. Dia udah anak, lu kebayang ya, Blok M kan zaman dulu adalah jantung pergaulan ibu kota anak-anak muda. Jadi needless to say dia adalah anak gaul tersebut dong. Ya. Tiap akhir pekan dia selalu bawa adik gue dan gue belanja, nongkrong, jalan-jalan di tempat-tempat hip yang ada di Blok M. Ya, lanjut. Terus. Ya. Gue tuh tanya gitu, kenapa sih lo tuh seneng banget ajak kita nih anak-anak daerah nongkrong di tempat-tempat ini gitu. Clearly we cannot afford it kalau nggak dijajanin lo, kalau nggak ditraktir lo, iya kan? We look out of place. Terus yang jawaban dia adalah, I just want you to be inspired by the things you see and you experience. You may not afford it now, tapi if you can see them and know how good it tastes, it feel to spend your money on things you love, on beautiful things, lo akan terinspire untuk bisa melakukan sesuatu dalam hidup lo, sehingga lo bisa keluar dari keadaan lo sekarang yang mungkin tidak afford it gitu. Exactly. Oh gitu, oke. Jangan cuman makan di tempat yang lo bisa, lo mampu aja. Kadang-kadang lihat dong sesuatu yang lo nggak mampu gitu, yang lo belum bisa gitu, supaya lo terinspirasi. That's what we call inspiration. Exactly. Ini yang I pass this forward. By the way, kalau ada yang nanya pengen beli ini ada di Asta. 25 Hours Hotel tuh punya toko namanya 25 Things kalau gue nggak salah. Ini bisa dibeli dan masih ada banyak lagi barang-barang yang bisa dibeli di sana. Cerita soal yang tadi lo bilang soal tante lo itu, Dave, jelek banget lo kayak gitu. Boleh nggak lo ganti caranya untuk membaca? Gue nggak gini, gue pusing, gue nggak bisa baca. Oh terserah gimana cara, tapi jangan digitu-gituin. Masa gue begini? Mulai. Gue taruh di bawah gini. Lu gini. Lu capek banget deh siaran sama orang tua. Gue lupa bawa kacamata plus gue. Gini. Mawati. Gini. Iya, udah. Jelek, tapi gitu jelek. Tuh, aduh, Gusti. Gue boleh cerita nggak nih? Jadi cerita ngomong deh. Ini sama halnya dengan yang dilakukan sama om dan tante gue. Dulu ke gue. Gue sebagai si anak halim ini ya, anak tentara ini. Mereka tuh bener-bener ngajak gue untuk selalu, ayo lihat keluar dari tempat lo tinggal. Ya, jadi kayak gue diajak ke Singapura pertama kali gitu. Walaupun gue mesti struggling ya, karena dalam artian struggling tuh gue harus berani untuk sendiri, pakai bahasa Inggris seadanya waktu itu. But I see things. Terus kemudian om gue, Om Katib, dia ngajak gue untuk nonton musikal, wet. He inspires me, ngajak makan di restoran. Cobain makanan ini enak. Jalan-jalan ke mall, nginep di hotel, see play, you know? Ya. Dan I grew up with those inspiration, sehingga gue gini, I want to have that kind of life. I want to have that quality of life. Betul. Gue lanjut ya. Gue udah punya ponakan nih sekarang. Oh, ponakan lo kan namanya Glinda sama Gilda. Bukan, Gilda sama Prita. Oh, Gilda sama Prita. Gilda harus tahu ya, om kamu sendiri loh yang membuat nickname Gilda artinya giling. Gilda. Angie, bukan gue Angie. Jadi kita di kantor radio MRA Cosmopolitan itu kalau manggil Iwet, Om Gilda artinya Om Gila. Itu Iwet yang mentahbiskan Om Gilda gitu. Padahal kita nggak pernah loh mengolok-olok nama Gilda. Om Gilda sendiri loh. Om Gilda nih Gilda. Too much Gilda in one sentence. Gue lanjut ya. Dia mulai magang kan. Gue bilang gini, gue mulai agak jengah nih, karena mereka kan tinggal di Jatiwaringin.
Terus gue gini, nggak apa-apa tinggal di Jatiwaringin. Dan selalu gitu, sekolahnya dekat sama rumah, terus kuliah dekat sama rumah, apa dekat sama rumah. Terus gue gini, nih anak nih lama-lama bisa-bisa nggak berkembang nih dia nih, ya. Terus gue bilang, ini mesti dibawa keluar nih. Gue beruntung sekali ketika dia bilang, Angki aku pingin magang di kantor Angki. Gue bilang gini, wah bagus nih, saatnya gue. Sekedar memberikan konteks, Iwet itu oleh keponakannya dipanggil Angki, yang adalah akronim dari dua kata, uncle dan auntie, digabung jadi Angki. Bodoh, lanjut boleh nggak? Boleh Angki. Terus abis itu masuklah dia. Tujuan gue pertama, dia kan memang kuliahnya dia marketing communication atau PR gitu, gue lupa. Gue pingin dia belajar the real truth about marketing. Makanya masuk kantor gue. Terus kemudian marketing itu kan erat sama media, jadi pas banget tuh kalau dia belajar di situ. Tapi yang pingin gue ajarin bukan soal ilmunya. I want them to see things. Hotel mewah tuh kayak apa, you know? Ketemu selebriti tuh gimana? Biar dia nggak awkward kalau udah gede, biar dia nggak norak, biar dia nggak gila-gila selebriti, you know? Ada ya orang yang baru bisa ketemu selebriti ketika udah gede, dan itu ketika ketemu tuh nggak tahu mesti ngapain. Gue mau mereka sedini mungkin tuh udah dibiasakan hidup seperti itu gitu. Iya betul. Supaya, terus gue bilang, kemarin pas gue resign tuh gue panggil ke ruangan gue kan, terus gue bilang gini, so gimana, suka nggak kerja di sini? Suka banget. Apa yang paling kamu suka? Aku suka banget production. Mereka lihat waktu fotonya Harper's Bazaar, photoshoot, bikin konten, terus event, terus abis itu mereka mulai belajar bikin strategi marketing gitu ya. Terus gue tanya, mana yang paling kamu suka? Aku paling suka ternyata bikin strategi. Oh good, gue bilang gitu. Terus apalagi yang kamu suka? Aku suka ke hotel-hotel bagus. Oh nice. Gue bilang gitu. Iya, aku senang. Gue bilang gini, nggak apa-apa. Itu kamu jadiin semangat ya. Jadi ketika kamu nanti kerja, kamu bisa afford itu. Ya, okay. Right? So they see things. You know? Kemarin mereka kerja di Bazar Icon. Ketemu Pat Go. Disamperin sama dia, aku keponakannya Iwet. Terus Pat Go joget-joget sama dia, foto video gitu. Gue bilang ini happy nggak? Video sama Pat Go. Happy banget, aku suka banget dia. Oh iya. Pat Go juga melakukan hal yang sama untuk Emma, ponakan gue tuh. Waktu itu Emma masih 7 tahun. Sekarang Emma udah 14. Ngapain? Iya, waktu itu kan dia Pat Go baru dirilis single kali ya dari Indonesia Next Top Model kan. Jadi Emma suka nonton, terus ketemu di apa sih kafe apa tuh, Noms Grand Indonesia. Terus ya udah pulang gereja Natal, gue inget tuh. Terus Emma gini, aku mau foto. Gue bilang, Pat, ponakan gue mau foto sama lo. Aduh, Emma masih kecil banget. Terus ya enggak, gue cuma mau cerita gitu aja. Pat juga emang orangnya manis. iya, exactly. Tapi maksud gue, lihat yuk, abis lihat terus bermimpi gitu. Iya. Iya betul. Maka itu sebabnya kenapa ya orang yang punya wawasan luas, seperti kita pernah bahas ya, kenapa traveling, kenapa baca buku, kenapa melihat, mendengar, itu penting karena itu yang memberikan nuansa di dalam kehidupan lo gitu. Pikiran ini kan harus selalu dirangsang ya, Wet ya. Dan keindahan itu, yang pengalaman baru, itulah yang akan senantiasa merangsang pola pikir dan juga nuansa-nuansa baru kita itu ya, Nek. Exactly. Kalau lu terima undangan apa tuh Art atau Art Jakarta, atau lu udah kaya banget, lu terima undangannya Art Basel gitu. Art Basel di mana sih, Nek? Macam-macam, Hong Kong, Miami. Kan itu pasti udah bukan puyeng lagi, lu udah migran ya, udah vertigo kayaknya, lu udah di atasnya puyeng. Lu terima undangan Art Basel. Vertigo berarti ya, Bo ya? Hah? Gue vertigo berarti ya.
Enggak, lo masih puyeng. Vertigo tuh Amalia Wiryono, Aku Vertigo. kan udah diundang VIP Art Basel. Gue diludahin guys. Kasar dia guys. Siapa yang undang lo Art Basel? Lo mau lihat undangannya, ntar gue forward ya. Gak usah, Wet. Bacanya juga gue gak bisa. Lanjut terus, udah gitu. Mungkin lo gak bisa beli sekarang, tapi please your eyes gitu. Pergilah ke museum, lihatlah koleksi batik yang kayak gitu loh, Nek. Itu juga sebabnya kenapa lo inget gak zaman dulu? Kita window shopping yuk gitu. Gue kan selalu tuh nenteng lu semua nih, ya MC baru yang belum mampu. Ya lah, beli LV juga belum mampu, LV juga masih nyicil. Tapi kan kita selalu kan, window shopping yuk gitu. Keluar masuk butik-butik lantai 1 di Plaza Senayan, ya kan? Dulu kan gitu, butik-butik lantai 1 Plaza Senayan itu apa sih disebutnya, Emerald ya? Apa gitu yang pokoknya lantai 1, kita mah cuma belanjanya di ground floor. Lantai dasar. Iya, di LG gitu. Itu kan yang mahal-mahal. Kita belum mampu, tapi keluar masuk aja, lihat-lihat. One day you will afford them. True. Gue setuju sama lo. Jadi keep on dreaming, maintain your wish. Maintain your wish tuh ada nggak sih kalimatnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Apa dong berarti kalau gitu? Nggak tahu. Say your wish out loud? Nggak juga ya? Keep on wishing, keep on dreaming gitu kali nggak? Iya, benar. Gitu. Dan lucu ya, Iwet ternyata ya, kan kalau teman-teman rewind sedikit ya, Iwet beberapa minggu lalu mengaku dia sudah tidak punya inspirasi, nggak punya keinginan, dia pikir dia dewa, ternyata dia depresi. Aku pikir aku nabi, ternyata aku depresi, Kak. Iya, dia pikir dia nabi, ternyata dia depresi. Seiring dengan proses mengurus diri yang dia lakukan, yaitu makan sehat, olahraga, memberikan inspirasi untuk mata dan jiwanya, dia menemukan kembali tuh pelan-pelan ada geliat-geliat inspirasi dalam hidupnya dia. Bener nggak, Wet? Betul. Karena ternyata Ternyata hidup tanpa keinginan tuh nggak enak kan? Enggak. Dan gue baru sadar, Dave, kenapa gue bisa jadi seperti itu adalah hampir 4 tahun ini, berarti semenjak pandemi, gue tuh hidup dalam rutinitas yang tidak ada jeda. And that was scary. Gue gak punya jeda sama sekali, Bo. You understand? Gue tuh bener-bener meeting itu jadwal gue rapat sekali loh. Dari meeting ke meeting tuh jedanya cuma setengah jam, bahkan ada yang gak pakai jeda. Dan itu membuat badan gue kegerus. Badan gue abis, bener-bener kayak gila, gue gak sempet ngeliat, gue gak sempet mikir, kok gue bisa hidup ya kayak begitu gitu. Gelo loh. Makanya, buat teman-teman yang mungkin ada di posisi yang sama seperti Iwet, kok gue gak punya keinginan apa-apa ya, kok gue gak, why do I feel so uninspired in life? Take it as a wake-up call. Gak enak loh, hidup gak terinspirasi apa-apa tuh gak enak gitu. Gila. Gue tahu banyak juga yang nonton kita itu pekerjaannya konsultan. Entah nyebutnya apa, Big Four ya. Big Four tuh kayak Ernst & Young, EY, PwC, Deloitte, whatever lah yang kayak gitu-gitu. McKinsey, atau lo kerja di agency. Gue pengen ikutan dong biar kelihatan pintar juga gue nyebut-nyebut gitu. Kerja di TLC, BSD, TNGR, Tangerang maksudnya. TNGR, namanya BSD. Ada juga yang kerja di BDSM, ya kan? Enggak, itu enggak. Pengen aja gue terdengar, kayaknya gue paham gitu. Ember, itu gue tahu hidup lo juga nggak pakai jeda, but give yourself a break, please, or else you're gonna burn yourself out. Boleh nggak besok kali ya kita ngomong mengenai liburan dan break? Gue tuh punya cerita pribadi loh mengenai hal tersebut. Besok ya.
Nah, cerita pribadi. As if seolah-olah selama ini nggak pernah aja gitu gue cerita barang pribadi. Ember. Gue denger lo abis berantem sama temen lo ya, gara-gara cerita pribadi lo juga ya. Gue tersinggung, temen gue tersinggung karena ucapan gue di siaran. Udah banyak kan yang kayak gitu. Iya, tapi ini istimewa peristiwanya karena posisi temennya bukan cuma temen sembarangan. Iya, betul. Apa pelajaran yang lo ambil dari kejadian itu? Kayaknya siaran kita close friend lucu ya. Jadi lo bisa monitor ya siapa aja yang nonton ya. Saatnya subscribe gak sih? Berbayar nontonnya. Udahlah gak dapet duit ya. Dimusuhin teman. Potongan siarannya di forward kemana-mana ya. Truth be told ya Iwet ya, jokes aside, what I learned, this is also a good point of view. Two things. Two things that I learned. Berantem berselisih paham dalam pertemanan itu lumrah. Pasti terjadi. Kita kan orang kalau udah saking deketnya pasti ada friksi. Iya apa enggak? Ya kan? Kalau lu gini, kok gue sama si A nggak pernah berantem? Mungkin karena lo nggak deket-deket banget. Ya. Tapi kalau lo semakin deket, intensitas hubungan lo semakin deket, lo pasti akan friksi. Itu sebabnya kita sering banget berantem sama adik, sama kakak, sama emak, sama bapak lo. Iya apa enggak? Iya. Karena intensitasnya deket banget. Jadi kemungkinan untuk friksi tuh gede banget gitu. Jadi ketika lo sering berantem sama temen lo harus bertanya kepada diri lo, oh berarti gue tuh deket banget sama dia ya. Oh berarti posisi dia di dalam hidup gue tuh sedekat itu. Itu satu. Dua adalah kalau emang, nah gue itu sudah sampai di umur yang kalau salah minta maaf aja. Gue tuh nggak ada defensi apa-apa. Kalau salah minta maaf aja. Salah is salah. Nggak perlu defense mechanism gitu. Itu gue. Sama yang ketiga adalah we see what we want. Lu perhatiin nggak sih? Ini the whole analogi gini loh. Lu suka denger kan teman-temannya misalnya gini. Pengen beli mobil warna merah. Ya, pengen beli sedan warna merah, taruh kata. Terus karena lu punya keinginan itu, setiap kali lu pergi nyetir di jalanan, yang lu lihat apa? Mobil sedan warna merah kan? Betul. We see what we want. Yes. Gitu. Jadi kalau kita memang pengen melihat kebaikan, yang kita lihat kebaikan. Kalau kita pengen lihat kesalahan, yang kita lihat pasti kesalahan lah. Ya. Sekarang yang pengen gue lihat burung lo, yaitu burungnya yang kelihatan. Walaupun Astagfirullahaladzim. Burung lo, itu burung lo. Burung. Burung apa? Lu pegang-pegang, Mali. Ini. Iya. Takut banget mau dilihat burungnya. Iya Allah, Iwet, astagfirullah. By the way, tadi banyak banget yang nanya, ini burung, boneka ini belinya di mana? Lo ke Asta guys, ke Asta, turunnya di lobi Senopati, abis itu lo jalan, ada toko namanya 25 Things. 25 Hours Things. Is it? Jehan, bantuin. 25 Things Hour. 25 Hours Things. 25. Nama hotelnya 25 Hours. Barang-barangnya namanya Things. Berarti 25 Hours Things Store. Ya gitu deh pokoknya. Lu ke situ aja, ada tokonya itu dijual di sini gitu. Beli burungnya Iwet. Kacau lo semua. Sempro ya, Nek. Iya. 25 Hours Things. Gitu. Teman-teman udah pada bikin rencana untuk pergi liburan akhir tahun gak sih? Sudahkah ada yang memanfaatkan tawaran pemerintah diskon 10% untuk airline yang kemarin kan digembar-gemborkan tuh. Dan ternyata gue udah baca follow up beritanya. Have you guys proven it? Gue belum. Udah pada ngecek? Enggak. Belum. Terasa nggak diskon 10%-nya?
Katanya kemarin gue sempat lihat di timeline juga ugal-ugalan ya jadinya harganya ya katanya jadi murah banget. Oh gitu. Oh, oh. Tetap mahal katanya. Sama aja. Oh. Oh, oh. Lagi disuruh bikin goal tahun depan nggak sempat mikir liburan. Gue tahu. Oh iya, iya. Ya gini, nggak apa-apa. Kalau lo belum punya budget untuk liburan, nggak apa-apa. Nggak usah maksain, bener nggak Iwet? Dan nggak usah kecil hati, nggak usah merasa minder. It's okay gitu. It's not your time yet. Gitu. Your time will come. Enjoy the city, ya kan? Banyak yang bisa dilakukan di kota Jakarta ini pada saat masa liburan gitu. Ya toh, Wet? Staycation di 25 hours hotel. Lo jalan-jalan sekitar SCBD cari inspirasi. Dulu ya salah satu contoh kegiatan yang gue dan Becky suka lakukan pada musim liburan di saat kita tidak bisa pergi liburan adalah udah bisa lo tebak dong, kita cardio date, kelas date, gue sama Becky. Yes. Biasanya beberapa kali kita tuh libur lebaran nggak pergi. Lebaran tahun ini pergi nggak? Enggak. Kita ngapain nih? Waktu itu kita masih nge-gym di Senayan City. Senayan City, ember. Tiap hari, gue tuh di gym sama Becky. Udah kerjaannya cuman gitu. Gym, kardio, kelas, makan siang. Gym, kardio, kelas, ngopi. Gym, kardio, kelas, nonton. Begitu aja. Itu kan juga menikmati hari ya. Betul. Betul. And it feels good loh. Kalau lo mau naik tingkat lagi gitu ya. Bikin target gitu. Misalnya lo liburan 12 hari kan liburan tutup tahun ini atau liburan liburan lebaran gitu. Lo bikin target gitu. Oh, dalam 12 hari gue mau nurunin visceral fat gue misal. Gue mau naikin muscle gue misal. Gue mesti nurunin ini segini gitu. Gitu loh. Itu juga it's also fun to do, you know. Gue ingat ya Dev, dulu waktu gue kecil ada satu hiburan yang dilakuin sama kakek gue ke cucu-cucunya. Jadi dulu kita kalau liburan sekolah kan nginep tuh ya di rumah menteng itu ya, rumah keluarga itu ya. Terus dia tuh ngajakin kita bukan yang kayak restoran makan-makan gitu, nggak, kakek gue tuh. Lo tau nggak yang dia ajak ngapain? Lihat lampu yuk. Oh, keliling-keliling kota. Jadi dia nyetirin kita sendiri nggak pakai driver. Kita numpak semua di dalam mobilnya dia. Satu orang di depan. Ada 5 kali bocah di belakang. Duduk. Cuma keliling jalan Sudirman Tamrin. Muter dari bundaran HI. Muter lagi bundaran Senayan. Terus begitu sambil buka jendela. Lihat tuh lampunya bagus. Dan kalau akhir tahun kan lampu di Sudirman Tamrin kan didekor ya. Zaman itu ya. Lo inget nggak sih? Udah lihat itu aja. Pulang-pulang happy banget kita. Iya. It's a free things. Dan itu nempel banget di core memory gue sampai sekarang. Sama satu lagi yang juga nempel sekali di core memory gue adalah minggu pagi. Ini gue inget banget tuh. Dulu tuh yang ganti-gantian. Gue atau Emir atau gue sama Nisa, adik sepupu gue. Nisa masih bayi. Lu tuh keluarganya Emir Mario? Bukan. Oh. Beda. Ke ini hero yang di Jalan Jawa di Hos Cokraminoto. Sama kakek gue, dia nyetirin lagi ya. Tahu nggak yang dia beli apa? Emang dasar opa-opa ya, Bo? Brand Saripati ayam. Cuma itu belinya. Dia soalnya minum itu terus. Terus dia cuma beli itu, sama kita dibeliin es krim strawberry di Gendi. That's why I really love strawberry ice cream. Oh. It close to my heart. Oh. You know, it's nggak mahal gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Dan lu juga, you are a strawberry person. Easily bruised. Kan strawberry generation gitu ya. Katanya kan kayak strawberry. Gampang memar, gampang benyek gitu. Sorry, gue stroberinya frozen, keras kak. Iya ampun. Sekeras hatinya ya, susah ditembus. Bukan lagi. Bener ya. Gitu, jadi maksud gue kayak nggak harus mahal loh.
Enggak kok, enggak yang harus gimana-gimana, tapi jalan-jalan kayak gitu tuh benar-benar buat gue kayak, oh, this is such a very beautiful moment, melihat hal-hal yang bagus. Terus kakek gue tuh benar cuma nyetirin aja, ntar kadang-kadang om gue yang nyetirin, dia di sampingnya. Terus kita berisik gitu di belakang, buka jendela teriak-teriak gitu. Iya betul. Gini ya, kalau ada yang komentar, untung gue nggak pakai kacamata, jadi gue nggak bisa baca. Kalau ada yang komentar gini, nggak harus mahal kak, tapi nyetir keliling kota itu butuh bensin dan bensin mahal. Iya, tapi you get the idea, right? Gitu kan. Betul. Simple things. It's simple things. Ya, coba kita list down. Hal-hal dalam hidup yang masuk dalam kategori tidak harus mahal. Nice. Tapi bisa bikin memori atau bisa bikin hati berbunga gitu, berkembang gitu ya. Ya. Coba lo duluan. Tadi gue udah ceritakan 2 ya. Oke. Hal yang tidak harus mahal. Oh, mungkin ini pengalaman gue kemarin ya. Minta maaf kalau berbuat salah ke teman dekat. Buat gue nggak harus mahal gitu. Ada orang kan yang egonya tuh dibanderol mahal sekali gitu ya, sehingga lu temenan putus teman, lu nggak hubungan jadi nggak baik gitu. Kalau salah, ego lu nggak usah lu bandrol mahal-mahal, minta maaf aja dulu. Selebihnya mah kumaha engke gitu. Yang penting lu udah minta maaf. So for me that, your turn. Itu nggak mahal tapi susah banget loh. Dan menurut gue butuh keberanian yang sangat besar sekali untuk meminta maaf. Ya, oke, my turn. Jalan kaki, jalan pagi, jalan kaki lah ya, atau jogging itu menurut gue simple things yang bisa bikin hati bahagia dan gak mahal. Ya. Jangan bilang tapi joggingnya di Singapura ya, itu mahal jadinya. Iya. Lo tau gak, kayak maksud gue ini bisa jadi contoh ya. Misalnya gini, tadi kan kita bilang bahwa ngelihat hal-hal yang baik itu juga bisa membuat kita happy. Mungkin joggingnya agak extra effort, lo naik MRT dulu, di Sudirman Tamrin, itu kan pavementnya bagus. Ya kan, lo ngeliat gedung-gedung, lo dapat inspirasi, endorfin lo naik, nggak mahal banget kok, right? Nggak harus mahal, laughter. Oh my god, so true. Ya, laughter, ketawa-ketawa itu nggak harus mahal loh. Lo kumpul sama teman-teman lo yang doyan ngebadut, yang doyan berkelakar gitu, ya kan? Temen yang udah nyaman menjadi diri sendiri sehingga kita tuh kalau bercanda nggak ada batas gitu, kan enak gitu, sangat so comforting gitu, tertawa bersama teman-teman gitu. You know what? Kadang-kadang tertawa itu bisa menjadi sangat mahal ketika lo very stressful loh. Karena lo benar-benar gak bisa ketawa aja gitu, kayak semua hal di dunia ini menurut lo gak lucu. Iya. And that's scary. Ya, tapi gue setuju, ketawa itu, kok gue malah bilangnya jadi mahal ya? Kenapa? Gue malah jadi mikirnya ketawa itu mahal since gue lagi susah ketawa beberapa waktu yang lalu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau ternyata ketawa masih mahal buat lo, mari kita masukkan ke dalam daftar. Ternyata ketawa itu nggak harus mahal loh. Iya. Tadi ada yang bilang katanya bake cookies for your loved ones. Oh, I love cookies. Baunya aja tuh udah bikin hati seneng gitu. Ya. Iya betul. Companionship juga menurut aku tuh ternyata nggak harus mahal. Iya kan, companionship tuh luas gitu ya. Misalnya lo lagi kesepian, lo kangen sama orang, angkat telepon aja gitu. Lo nggak punya duit misalnya untuk pergi makan enak, kumpul di teras rumah lo, ketawaan setengah jam, sejam, ya kan? Makan bakso lewat. Itu kan juga, ya kan, it fills your heart gitu. So for me, companionship juga nggak harus mahal ya. Kumpul sama keluarga buat beberapa orang juga bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya, and it's not expensive. Ya,
Ada yang nanya, mereka lagi di satu hotel yang sama nggak sih? Iya, kita lagi di satu hotel yang sama tapi beda kamar. Kita lagi di 25 Hours Hotel, Jakarta. Ada di Asta. Gitu. Lucu ya, kenapa jadi melo ya topik kita? Hal yang nggak harus mahal. Kenapa kita kalau ngomongin yang kayak begini tuh langsung kayaknya tuh gitu ya. Gue menemukannya justru hal-hal yang lo bilang tadi nggak mahal, gue setuju nggak mahal. Tapi buat beberapa orang di kota besar, terutama di Jakarta, ternyata itu menjadi mahal loh. Karena sudah lama tidak mereka lakukan. Kumpul sama keluarga, tertawa lepas bersama teman yang bisa menerima dirinya. Tidur nyenyak. Ternyata jadi ekspensif. Padahal sederhana banget dan nggak mahal sebenarnya. You know what I mean? Iya. Kalau dulu bercandaan gue sama Ivi ya, tapi sekarang takut tersinggung ya kalau gitu. You know what I mean? Haladolit, amin. Makanya gue bilang kan kalau sekarang takut tersinggung. Minta maaf deh kalau Udah jam sekarang makan belum sih? ya. Kita mau sarapan ke bawah ya. Lo mau sarapan gak sih? Apa lo beli kamarnya Pengen nggak sih. pakai sarapan? Anjir. Pakai Kak, alhamdulillah. Masih Kalau keluar masih negeri- masih mampu. Kan kalau keluar negeri suka gitu ya. Kita nggak usah beli hotelnya, nggak usah yang pakai sarapan ya, kan nggak pernah mau sarapan ya. Alhamdulillah masih beli yang pakai sarapan, Kak. Guys, kita sarapan dulu pagi ini. Doain kita semoga program YouTube kita bisa lancar, bisa konsisten. Hari ini kita syuting 2 episode. Ada 2 tamu yang menurut kita sangat inspirasional sekali. Mereka udah siap untuk jadi tamu kita. Gue kasih tahu ya 1 orang yang akan kita ajak ngobrol untuk jadi tamu pertama. Jangan. Oke, gue nggak sebut namanya, cuman gue mesti berterima kasih sekali sama dia. Kenapa? Karena gue selalu menghargai orang-orang yang percaya dengan ide, dengan konsep yang belum terjadi. Ya nggak sih? Maksud gue ya, I want to thank 25 Hours Hotel for giving us this beautiful room untuk kita syuting. It's not even ready yet, belum jadi barangnya, but they trust us. Oh, Iya nggak? thank you ya. Terus kemudian bintang tamu kita ini, biasanya tuh kalau bintang tamu kan gini, subscribersnya berapa sih? Yang nonton berapa banyak sih? Ini enggak loh. Oke, aku mau. Oh my God, itu menurut gue precious. Iya, iya juga ya. Gila loh. Precious loh itu. Heeh. Ya kalau calon tamu kita nonton ini terus jangan lo berubah pikiran ya. Iya ya kenapa gua mau ya batal gitu. Jangan ya Cin. Cin jangan lah Cin. Jangan gila deh lo Cin. Ojo ngono ya. Terus dia bilang, Kak kayaknya aku batal deh. Ojo ngono. Aku tuh jam 5 subuh udah ngeblur rambut loh. Mau nyambut sampean. Tuh udah jadi tuh. Ikal-ikal mayang Eko udah jadi tuh. Iya, terus desainer juga kemarin gue kontak gitu. Gue mau pinjem baju dong, gue mau syuting gini. Oke. Gak usah bilang dong kalau bajunya pinjeman. Nanti orang tahu kita minjem. Lu mah kadang-kadang deh. Kelihatan citra dikit gitu. Orang pikir kita pakai bajunya si Rama tuh kayak mampunya. Ya, lo sebut bajunya. Baju siraman. Gue mau ganti kembang Ya. Kita sarapan dulu guys. Thank you so much for today. Jangan lupa kalau mau beli boneka ini ada di 25 Hours Things Hotel. Bener gak sih nama ininya tokonya? Gue kalau gaya gue gini kayak Nela Regar gak say? Anjrit, Nela Regar bodo amat. Gini deh, daripada lo ngomong Nela Regar, lo ngomong ngeblow rambut, lo mandi deh pagi ini. Gue minta tolong sama lo. Boleh nggak? Gue udah mandi monyet. Kesel Kita deh mau gue. nyambut tamu lo. Gue udah bedakan. Gue udah gila loh. Gue udah pupuran gini. Muka gue seglowing Karen Delano. Lo gak lihat tuh. Turun sarapan. Everybody kita besok ngobrol lagi ya.
Saya janji saya pakai kacamata jadi saya bisa baca. Oke, makasih banyak ya everybody.